Kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah kunci untuk perkembangan suatu masyarakat. Tapi, apakah Anda tahu bahwa di awal abad ke-20, Belanda justru membuat pendidikan sebagai pedang bermata dua bagi penjajah. Belanda awalnya hanya ingin membuat pekerja-pekerja yang dapat digaji murah dan bisa baca tulis. Namun, akhirnya mereka malah membuat anak-anak nakal dan kritis yang justru mengusir mereka dari negara Indonesia. Ayo kita bedah. Semua berawal dari kebijakan politik etis tahun 1901. Pada saat itu, Ratu Wilhelmina dari Belanda merasa punya utang kehormatan atau yang biasa kita sebut RS-Kult kepada rakyat Nusantara. Menurut sejarawan M. Cherry Cleves, dalam bukunya A History of Modern Indonesia Since 1200, ada 3 pilar utama. Yang pertama irigasi, yang kedua emigrasi, dan yang ketiga edukasi. Dari ketiga pilar tersebut, meskipun tujuannya untuk kepentingan birokrasi Belanda, pilar edukasi inilah yang menjadi celah bagi kaum pribumi untuk mengakses pemikiran modern dari Barat. Data menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Data dari Robert Elson dalam The Idea of Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 1900 hanya ada sekitar 1.500 anak pribumi yang menjalani pendidikan dasar atau sekolah dasar model Barat. Tetapi pada tahun 1928 jumlahnya melonjak jadi lebih dari 75.000 siswa. Adapun juga kemunculan sekolah-sekolah penting seperti Stovia atau School tot Opleiding van Inlandse Artsen yang menjadi markas perkumpulan pemuda-pemuda elit dan pintar dari berbagai daerah. Pada titik inilah yang menjadi asal muasal gerakan kebangkitan nasional kita. Pendidikan itu membuat para pemuda sadar kalau mereka itu sedang dijajah. Mereka belajar tentang revolusi Prancis, revolusi Uni Soviet, Perang Dunia Pertama, doktrin Wilson, dan prinsip-prinsip kesetaraan lainnya. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya Imagine Communities, pendidikan inilah yang menyatukan mereka semua. Mereka ada yang tadinya merasa cuma orang Jawa, orang Minang, orang Bugis, sekarang mulai merasa punya satu kesamaan nasib sebagai satu bangsa karena mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Mereka juga berada dalam lingkungan sekolah yang sama, yang membuat rasa inklusif di antara mereka semua. Kesadaran itu tidak cuma di kepala, tapi jadi aksi nyata. Banyak perkumpulan kaum muda seperti organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan dilanjutkan oleh organisasi-organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, hingga mencapai puncaknya yaitu pada Sumpah Pemuda 1928. Mereka bukan lagi cuma mengkritik secara lisan, tapi membangun infrastruktur politik. Mereka adalah kaum intelektual baru yang enggak bisa lagi dibohongi oleh omong kosong pemerintahan kolonial. Jadi, pendidikan itu ibarat menyalakan lampu di ruangan gelap. Begitu lampunya nyala, para pemuda ini melihat bahwa rumah mereka sedang dijarah. Mengutip Sartono Kartodidjo, bapak sejarah kita, munculnya golongan terpelajar ini mengubah strategi perjuangan. Dari yang tadi pakai senjata dan fisik, menjadi diplomasi dan organisasi modern. Tanpa pemuda kritis hasil pendidikan ini, mungkin proklamasi 1945 tuh butuh waktu lebih lama untuk terjadi. Intinya sederhana, pendidikan itu berbahaya ketika tujuannya adalah digunakan untuk membohongi. Hal tersebut dikarenakan ketika mereka pintar, mereka akan terus bertanya, kenapa, mengapa, bagaimana.
Hal tersebutlah yang meruntuhkan tembok-tembok kolonialisme. Dan hal tersebut juga mengapa kita pemuda dan juga kaum terdidik harusnya mempertahankan pola pikir kritis tersebut. Salam literasi, salam pergerakan. Salam energi, salam pergerakan. Het mooiste eiland waar de zon heeft brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Kronjong muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing